ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أما بعد. Para jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan perantara kita rajin salat berjemaah, dengan perantara kita rajin menurut ilmu Allah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita semuanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, anak keturunan yang soleh-solehah, diberikan umur kita yang berkah, rezeki kita yang berkah, ditambah ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman dan Islam kita istiqamah hingga kita kembali kepada Allah husnul khatimah. Pelajaran kita masih menerangkan tentang bab taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu semua mohonlah ampun Rabbakum kepada Tuhanmu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kamu semua kepada Allah. Yang ini sudah kita terangkan bahwa kalimatnya kalimat istaghfiru lebih didahulukan dengan kalimat tubu taubat, karena istighfar merupakan tujuan utamanya, tujuan pokok agar hamba Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun taubat itu cara kita bertobat kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama ahli tafsir maksudnya walistaghfiru minas shaghair, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan istighfar, dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar, penghulu istighfar terbaik. Utamanya jika dibaca sekali dan yakin di pagi hari meninggal dunia di hari itu, maka orang tersebut termasuk golongan ahli surga. Begitu juga dibaca malam hari, sore hari, malamnya meninggal dunia, maka orang tersebut dengan membaca satu kali sayyidul istighfar, orang tersebut termasuk golongan ahli surga. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sering dibaca, yang belum hafal dihafalin. Sering dibaca, tiap hari dibaca, insyaallah akan hafal dengan sendirinya. Sungguh-sungguh kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika belum mendapatkan ilmunya, boleh datang ke rumah kapan saja. Di rumah di pintunya tutup, kedor. Assalamualaikum Pak Haji, saya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun, bagaimana caranya baca Sayyidul Istighfar? Akan saya kasih tulisan. Ayo agar kita semuanya sama-sama umat Nabi Muhammad SAW selamat dunia dan selamat di akhirat. Kita semua selamat dari siksa kubur, diberi nikmat kubur. Kita semua selamat dari siksa neraka. Semuanya umat Nabi Muhammad dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kompak untuk kebaikan. Jangan malu untuk kebaikan, untuk keuntungan diri kita sendiri. Memang sesuatu kebaikan itu harus dipaksakan. Harus, kalau tidak dipaksakan nggak akan mendapatkan kebaikan. Capek, lapar, puasa lapar. Puasa lapar. Ada minuman, ada makanan, di depannya nggak dimakan. Kenapa? Harus dipaksakan. Nggak apa-apa lapar di dunia, yang penting nggak lapar di akhirat. Nggak apa-apa haus di dunia, tahan hanya sehari, Pak. Beda dengan puasanya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah karena melanggar makan buah khaldi. Buah khaldi terus beredar di darahnya, di dalam tubuhnya selama 30 hari, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa 30 hari siang dan malam. Kalau kita siangnya saja, siang dan malam Nabi Adam itu puasa, Pak. Jadi buka dan sahurnya cuma satu. Kalau kita ada buka, ada sahur, kita akan sudah berbuka. Kadang berbuka, ditanya sudah berbuka belum? Dan tadi di masjid itu takjil, sama Pak. Takjil dengan berbuka itu sama. Tapi kan belum makan nasi, makan apa? Lontong berapa? 3, udah sama. Belum makan nasi, makan apa? Gorengan berapa? Habis 5. Ya berbuka juga, Pak. Hanya beda bahasa. Kalau takjil itu berbuka yang disegerakan sebelum sholat maghrib, berbuka disegerakan sebelum sholat maghrib, itu namanya takjil. Sedikit maupun banyak itu sudah termasuk berbuka. Setelah sholat masih ngamuk lagi, piring semuanya diambil. Satu piring sudah diisi, yang kedua sudah diisi, ketiga sudah diisi. Belum habis semua sudah kenyang, sudah nggak kuat lagi. Ya Allah, besoknya ada sisanya, nggak pelihara ayam, nggak dikasih ayam, dibuang, mubadzir, dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malamnya juga makan, sebelum tidur makan. Akhirnya tahajudnya malas. Jangan tinggal tahajudnya walaupun sudah tarawih, Pak. Jangan hanya ngadain tarawih. Tarawih itu setahun sekali. Tetap tahajudnya, tahajud tetap, witir tetap. Jangan witir di bulan Ramadan saja. Terus ini sebagai cara kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilaihi wakila, yang disebutkan istaghfirullah, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minas shaghair, dari dosa-dosa yang kecil. Apa dosa-dosa yang kecil? Dosa-dosa yang kecil itu dosa selain musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dosa yang paling besar itu dosa syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Apa dosa-dosa kecil? Dosa yang tidak harus dengan membayar atau menebus dengan jilid, dengan hukuman. Itu termasuk dosa-dosa kecil. Apa yang tidak termasuk dosa-dosa kecil? Yaitu dosa-dosa yang kecil yang tidak berulang-ulang. Kalau dosa-dosa kecil berulang-ulang tiap hari jadi gede dosanya itu, Pak. Itu termasuk dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa kecil yang berulang-ulang jadi dosa besar. Apa yang tidak termasuk dosa kecil? Dosa yang tidak termasuk dosa pada orang tua. Itu dosa pada orang tua, dosa gede itu. Enggak termasuk dosa kecil. Dosa minum khamar, dosa zina, dosa membunuh orang, itu termasuk dosa-dosa gede semua itu. Dosa-dosa termasuk dosa-dosa kecil, dosa yang tidak pernah diingat, tidak pernah menyesal atas perbuatannya, dosa yang tidak pernah bertobat dan istighfar. Jadi gede juga akhirnya. Nah, seperti itu. Ya Allah, maka sebelumnya saya sudah nyampein bertobatannya seminggu ini nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Ini belum apa-apa ini keterangan ini. Ini saya tadi malam buka kitab yang sudah dikasih tanda ada 5 halaman, 4 halaman. Baru buka 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tobat pada Allah Subhanahu wa taala minal kabair, dari dosa-dosa besar. Sekarang dosa-dosa kecil, jangan kita melihat dosa-dosa kecilnya saja lalu cukup beristighfar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita kepada Allah, tetap kita menganggap dosa-dosa besar. Kenapa? Dosa kita bukan dosa kepada manusia biasa, kepada orang gila, kepada anak kecil, kepada makhluk. Ini dosa kita kepada Allah. Seperti itu, Pak. Terus beristighfar. Ini hanya pendapat sebagian ulama ahli tafsir, yaitu yang dimaksud istighfar mohon ampun pada Allah dari dosa-dosa kecil. Wa tubu, dan tobat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Yang jelas istighfar dan tobat kita hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dosa kecil maupun dosa besar kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan hari-hari berikutnya setelah subuh. Allah berikan berkah umur, berkah rezeki, berkah umur, bisa menambah tabungan amal kita, kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajat yang tinggi, derajat yang bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang sempurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.